Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Iskandar, NPM 1921919227. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya sudah siapkan, yaitu tentang sistem pencernaan untuk mata kuliah pembelajaran ilmu gizi. Untuk sistem pencernaan, yaitu serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Itu dalam arti untuk mengunyah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Ya, yang tadi juga yang disebut bantu sama lidah dan gigi, yaitu dikunyah. Sistem pencernaan, fungsi organ dan cara menjaga agar tetap sehat. Sistem pencernaan tadi yaitu ada serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar yang tadi udah dijelaskan dan lebih kecil ke yang halus. Fungsi sistem pencernaan. Ada yang disebut dari Melansir Cleveland Clinic. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama yaitu untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi disebut diantaranya ada diperlukan untuk proses perkembangan perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari ketika proses itu selesai. Organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah pada makanan untuk dibuang secara feses. Dan untuk organ sistem pencernaan itu, pada sistem pencernaan itu juga terdapat organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan itu yaitu mulai dari mulut, terus masuk kerongkongan, terus berjalan ke lambung, terus usus kecil, terus ke usus besar, terus rektum dan masuk ke anus. Untuk ke mulut itu awal dari saluran pencernaan. Faktanya proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Jadi untuk air liur ini pun kadang gitu ketika kita mencium sesuatu yang sedap atau yang kita suka itu pasti suka ada, cuman gimana kita untuk menjaganya. Dan kedua ada tadi yaitu kerongkongan. Untuk kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan agar menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglotis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak atau ketika makanan masuk ke tenggorokan. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Tetapi pertama-tama otot mirip cincin di bagian bawah kerongkongan yang disebut sphincter
esofagus bagian bawah atau rileks terlebih dahulu untuk membiarkan makanan masuk. Jadi untuk kerongkongan ini yaitu adalah untuk menerima makanan yang melalui mulut, jadi harus lewat dulu kerongkongan. Dan ketiga ada lambung. Untuk lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan ketika makanan sudah diproses. Sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Jadi lambung ini yaitu adalah di mana tempatnya prosesnya untuk pemecahan makanan. Jadi tadi udah dari mulut masuk ke kerongkongan terus salur ke lambung, sampai di lambung itu dipecahkan, jadi digiling itu sampai di lambung digiling. Dan untuk keempat ada usus halus. Karena usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kali sekitar 82,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Jadi mungkin kalau usus halus ini usus yang sering disebut juga usus 12 jari. Dan yang kelima ada pankreas. Nah, untuk pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan di dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskan langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Dan yang keenam ada hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil, empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau racun. Dan di sini juga ada 7 yaitu kantong empedu. Untuk kantong empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati kemudian melepaskan ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Dan juga ada yang ke-9 yaitu ada rektum. Nah, untuk rektum itu adalah ruang lurus 8 linci yang menghubungkan usus besar ke anus. Jadi dia itu lurus gitu. Tugas rektum yaitu menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi, dibuang keluar, dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Jadi tugas rektum itu yaitu menerima tinja dari usus besar, yaitu bahwa udah ada sinyal bahwa ini udah waktunya dibuang gitu. Jadi dia itu akan mengantarkan yang tersebut tadi evakuasi. Jadi dia itu mengantarkan ke anus. Dan yang ke-10 ini anus, yaitu anus bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran panjang 2 linci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal internal dan eksternal. Anus dikelilingi otot-otot sphincter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat Jadi sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan.
tentang sistem pencernaan yang mulai dari mulut tadi sampai ke anus. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.